sebelumnya boleh ditengok kanan kirinya apakah ada sampah? Enggak ya. Baik, langsung saja ya di sini kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang manajemen pengelolaan kelas. Nah, sebelumnya di sini apa kalian tahu apa itu manajemen pengelolaan kelas? Belum ya. Nah, di sini ada pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian. Sedangkan kelas itu mengandung pengertian sekelompok peserta didik yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapat pembelajaran dari seorang guru. Nah, jadi di sini pengertian definisi pengelolaan kelas menurut para ahli. Di sini ada dua ahli ya. Yang pertama ada Wilford Awelber. Yaitu pengelolaan kelas merupakan kumpulan perilaku kompleks yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Yang kedua, sedangkan menurut Nawawi tahun 1982, manajemen kelas adalah kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah. Selanjutnya ada yang pertama, pentingnya pengelolaan kelas. Nah, di sini pengelolaan kelas sangat penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran di luar kelas. Nah, di sini pengelolaan kelas dapat dalam pembentukan lingkungan belajar yang kondusif tidak hanya dibutuhkan untuk efektivitas dan efisien saja, tetapi namun lebih dari itu, hal ini merupakan respon terhadap semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kualitas pendidikan yang dimulai dari ruang kelas. Di sini ada lingkungan kelas yang positif untuk belajar. Di sini ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama, tanamkan suasana kelas yang bersengaja. Di sini bagaimana sih caranya menanamkan suasana kelas yang bersengaja itu ya kan? Ada yang tahu kan ya? Di sini kita dengan cara menanamkan atau menerapkan teori 6S. Apa itu 6S? Ya, senyum, salam, saling, sapa, sopan, dan santun. Nah, di sini tidak hanya menjadi pembiasaan di sekolah, tetapi sudah menjadi budaya di setiap sekolah. Yang kedua, bangun kesadaran disiplin. Nah, di sini disiplin juga butuh kesadaran dari dalam diri siswa. Nah, jadi tanpa adanya kesadaran, penegakan disiplin itu akan semakin sulit. Jadi setiap peserta didik yang memiliki kesadaran disiplin yang tinggi akan mengubah dirinya menjadi tertib dan teratur. Yang ketiga, buat suasana kelas yang nyaman. Nah, di sini kan kelas sudah menjadi kata orang ya rumah kedua dari peserta didik kan. Nah, jadi di sini ruangan kelas akan dianggap menjadi taman belajar mereka. Jadi sebagaimana guru itu harus berusaha untuk menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menyenangkan. Jika suasana kelas itu sudah menyenangkan, akan menjadi peserta didik pun tidak merasa kebingungan, tidak merasa kesulitan menerima materi, tidak ada hambatannya. Yang keempat, lengkapi fasilitas belajar. Nah, di sini fasilitas adalah faktor pendukung terciptanya suasana belajar yang baik. Semakin lengkapnya fasilitas, akan semakin mudahnya peserta didik untuk menerima materi pembelajaran. Yang kelima, gunakan metode belajar yang tepat dan bervariasi. Guru di sini dituntut untuk harus bisa menerapkan metode pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, jadi di sini metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Yang terakhir ada pada dasarnya peserta didik adalah pribadi yang ingin diperhatikan. Nah, di sini kita sebagai guru pasti berpikir ya, bagaimana sih caranya membuat peserta didik itu merasa diperhatikan. Nah, jadi di sini kita dengan cara mengobrol dengan mereka
hal-hal yang disukai oleh peserta didik ini gitu ya. Nah, jadi tadi 6 lingkungan kelas yang positif. Di sini ada pendekatan guru dan siswa. Di sini ada alternatif pendekatan pembelajaran di sekolah yang dapat diterapkan, yaitu ada 3. Yang pertama, student centered learning, yaitu di sini kita sebagai guru mempunyai peran untuk menjadi fasilitator dan mentor. Jadi di sini tadi kan peran guru sebagai fasilitator dan mentor. Jadi sebagai siswa kita beri kebebasan untuk memilih apa proyek dan objek yang diminati gitu. Yang kedua, kolaboratif learning. Di sini pembelajaran kolaboratif. Di sini siswa didorong untuk bisa bekerja sama dengan tim dan kelompok. Jadi di sini peran guru dalam kolaboratif learning ini sebagai pembimbing dan pemimpin peserta didik dalam melaksanakan kolaboratif itu. Yang terakhir, project based learning. Di sini pembelajaran berbasis project. Nah, di sini siswa dituntut untuk mengerjakan proyek-proyek yang praktis dan berkaitan dengan kehidupan nyata gitu. Jadi kita sebagai guru memiliki peran untuk mendukung peserta didik itu dalam menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Di sini menghadapi siswa yang berpengalaman. Di sini ada 7 ya. Yang pertama, memperlakukan sesuai dengan karakternya. Nah, jadi jika kita temui peserta didik yang nakal dan bandel, jangan langsung kita marahi, jangan langsung kita permalukan dia di depan teman-temannya gitu kan. Kita jangan saling bukin gitu, kita kasih hati. Mungkin kita bisa jadi motivator ya kan, biar dia bisa berubah. Yang kedua, memberikan berekspektasi secara positif. Nah, di sini guru memberikan contoh-contoh yang baik gitu, memberikan contoh-contoh yang positif. Yang ketiga, melibatkan siswa pada sebuah tanggung jawab. Nah, jadi jangan kalau misalnya kita temuin peserta didik yang bandel terus nggak kita pedulikan gitu, nggak kita kasih tugas, nggak kita kasih tanggung jawab, kita kasih tanggung jawab gitu kan, walaupun berbeda dengan temannya, walaupun belum tahu dia jangan tidak, tapi ya kita beri gitu. Yang keempat, tidak berteriak di dalam kelas. Nah, ini hampir sama sih kayak yang tadi. Kalau kita itu kan temuin peserta didik yang bandel, jangan kita bentak gitu. Bisa jadi peserta didik itu bukan makin berubah, malah makin dibuat makin bandel. Di sini 5, memuji perilaku baik siswa. Nah, di sini kayak memberi apresiasi ya, memuji kalau dia berperilaku baik gitu, kita hargai. Yang keenam, tidak memberi label negatif. Nah, ini bisa dibilang berkebalikan dari nomor 2 tadi. Tadi kan kita beri perilaku yang positif. Nah, ini tidak memberi label negatif itu, ya kita jangan memberi yang hal yang buruk gitu kan. Kita kan isi sebagai pembimbing kan. Yang ketujuh, yang terakhir ya, menerapkan sanksi. Nah, sanksi ini hukuman ya kan. Jadi kalau misalnya tadi melanggar aturan atau tata tertib di sekolah, jadi kita bersanksi. Jadi di sini kesimpulannya, pengelolaan kelas adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan kelas yang efisien dan efektif. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas yang bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang memungkinkan siswa belajar dan bekerja terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi pada siswa. Nah, jadi mungkin segini saja materi kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saya dulu. Ya. Tadi kan kita telah menjelaskan mengenai
daring. Nah, di situ kan guru tidak bisa mengelola kelas dengan benar, maka itu dapat menyebabkan kekacauan yang membawa efek negatif terhadap proses belajar mengajar. Jadi di situ selain siswa yang merasa kejenuhan, guru juga tidak fokus menjelaskan, itu dia. Jadi tanpa memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik akan sulit bagi seorang guru untuk menyediakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa. Baik, adik-adik sudah mengerti? Dan coba apa yang bisa Dinda simpulkan dari pertanyaan Adinda tadi? Jadi intinya kita dari seorang guru ya pengalaman terbaik akan terjadi dan sampai lagi misalnya seperti kelas PSP bersih Ya, bagus. Lain? saya ingin bertanya ya faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan kelas media? Oh, jadi di sini faktor pendukungnya yaitu berasal dari fasilitas, guru, kepala sekolah, orang tua dan peserta didik. Nah, jadi di sini seperti yang dijelaskan tadi fasilitas ya, semakin lengkapnya fasilitas akan semakin mudahnya peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Nah, di situ juga ada guru. Di sini tergantung gurunya. Kalau gurunya menjelaskan dengan baik, ya peserta didik akan mengerti. Coba kadang kan ada itu guru yang dia hanya masuk, duduk, ngasih tugas tanpa menjelaskan. Nah, itu. Di sini selain itu juga di luar sekolah orang tua harus mendukung apa yang diminati anaknya, tidak melarang, tidak tekan, gitu kan. Di sini faktor penghambatnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh guru. Bagaimana menangani anak yang membutuhkan perhatian lebih, cara menangani situasi ketika banyak anak yang rewel. Nah, di sini bagaimana cara gurunya menanganinya? Kan akan sulit ya. Pasti ada cara untuk menanganinya. Di situ faktor penghambatnya. Jadi yang lain sudah mengerti? Bisa disimpulkan? Nah, yang saya simpulkan tadi itu yang Ibu bilang tadi, semakin banyaknya fasilitas seperti guru fokus, jadi siswa itu semakin mengerti dalam belajar, semakin mudah dalam mempelajari. Ya. Yang lain? Ibu? Ya. Saya mau nanya Bu, apa saja sih Bu kelebihan dan kelemahan yang ditemukan saat melakukan pengelolaan kelas dengan menggunakan pendekatan kekuasaan? Jadi di sini kelebihan itu akan menjadi lebih disiplin, suasana kelas yang menjadi tenang, guru lebih fokus dalam menyampaikan materi untuk siswa, guru dapat mengarahkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Terus selanjutnya mencegah tingkah laku siswa yang kurang baik. Terus yang terakhir menyelesaikan masalah yang tidak bisa dicegah. Nah, tadi di situ ada 5 ya. Di situ tadi kan kelebihannya. Nah, di sini kekurangannya itu yang pertama siswa menganggap guru otoriter. Siswa akan menganggap guru ini kayak tidak merasa dimaklumi gitu kan. Setiap peserta didik kan pasti beda ya karakternya. Yang kedua, berkuasa pada guru itu sendiri. Yang ketiga, siswa merasa tidak nyaman berada di dalam kelas. Yang terakhir, siswa kurang minat dalam menjalankan pembelajaran. Apakah Mirna sudah mengerti? Coba yang bisa Mirna simpulkan. Tadi kelebihannya kan, tadi kan ada kelebihan dan kelemahannya Bu. Terus dari apa yang saya katakan tadi, kelebihannya itu siswa akan menjadi lebih disiplin, terus suasana di kelas itu jadi lebih tenang, lebih kondusif. Juga guru lebih fokus untuk mengajarkan kepada siswa-siswanya. Terus yang kedua kelemahannya Bu, siswa akan menganggap itu sebagai otoriter, Nah, terus siswa itu akan berkuasa pada gurunya sendiri,
Terus siswa tidak merasa nyaman, kebalikan dari kelebihan yang tadi. Siswanya akan kurang nyaman di kelas. Terus kurang minat dalam belajar. soalnya kurang minat dalam pembelajaran, mungkin karena atau jemu atau seperti itu. Iya, bagus. Nah, udah habis ya. Mungkin segini saja yang kita bisa pelajari hari ini ya. Berarti kalian sudah mengerti apa yang dijelaskan hari ini. Semoga dari pembelajaran kita hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.